Pak Albertus Sigit Prawoto untuk memberikan intro sambutan dari tim 3M Personal Safety. Kemudian sesi berikutnya dilanjutkan oleh Pak Aswan Warna menjelaskan alat pelindung diri produk 3M untuk COVID-19. Dan sesi terakhir diisi oleh Pak Dodi Hermawan yang menyajikan alternatif solusi 3M PAPR untuk pekerja kesehatan. Sebelum dimulai sesi webinar ini, izinkan saya memberikan sekilas info company profile penyelenggara webinar ini, yaitu PT Mandiri Pancaprima. PT Mandiri Pancaprima adalah perusahaan lokal binaan Yayasan Dharma Bakti Astra yang sudah berdiri di tahun 2002. Dari awal berdirinya, kami sudah memegang lisensi distribusi untuk produk 3M di Indonesia. Lokasi PT Mandiri Pancaprima berada di kawasan industri JWK 2 di Cikarang, Bekasi. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait dengan produk webinar ini, Bapak Ibu peserta dapat menghubungi kontak yang ada di slide ini. Udah? Oke. Teks lagi. Di teks tadi. Teks tadi. Ini sedikit info dari PT Mandiri Pancaprima. Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan terkait produk yang akan disajikan pada presentasi ini, bisa menanyakan lebih detail ke tim kami, itu ada kontak sales-nya dan atau ke office kami. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan terkait presentasi di webinar ini, Bapak Ibu dapat melakukan input pertanyaan di bagian icon TA yang berada di sisi icon kedua dari aplikasi Zoom ini. Kemudian pertanyaan Bapak Ibu peserta ajukan selama berlangsungnya acara webinar ini akan di-feedback oleh tim MPP dan 3M. Kemudian untuk selanjutnya langsung aja saya serahkan sesi pertama oleh Pak Woto untuk mulai sesi pertama ini. Silakan Pak Woto. Oke, terima kasih Pak Reno. Suara saya jelas? Oke, jelas Pak. Oke. Terima kasih Mandiri Pancaprima as authorized distributor resmi 3M Safety untuk Indonesia. Terima kasih pula untuk teman-teman dari tenaga medis, mungkin dari Dinkes yang bisa join di acara webinar 3M dan MPP ini sebagai after sales service kami kepada para customer. Ya perlu, kalau kita lihat hari kemarin memang menjadi rekor, top rekornya 1.600 positif tambahan COVID. Saya yakin di rumah sakit akan semakin banyak bertambah. Nah, seiring berjalannya waktu, dinamika saat ini banyak yang menghubungi kami 3M Safety lebih ke cara penggunaan, ini bisa di autoclaving nggak sih filternya, standar, dan sebagainya. Maka dari itu, kami 3M Indonesia bersama Mandiri Pancaprima memberikan after sales service berupa edukasi, berupa training, sehingga bisa dipakai kepada para tenaga medis, lebih confidence untuk memakai APD sebagai alat pelindung diri, khususnya ke respiratory. Jadi nantinya kalau ada Bapak Ibu dokter tenaga medis ingin bertanya, monggo silahkan di Q&A atau di chat di YouTube atau chat di Zoom ini. Nanti ada Pak Aswan dan Pak Dodi, Senior Technical Engineer buat personal safety, nanti akan memberikan perkenalan. Saya yakin tidak asing lagi Pak Aswan, Pak Dodi karena lebih sering webinar untuk acara seminar online ini. Semoga acara ini bisa memberikan benefit buat para tenaga medis, memberikan supporting juga, dan menghadirkan kami 3M dan Mandiri Pancaprima bahwa prinsipal dan distributor memberikan sebagai sebuah support untuk mendukung para tenaga medis dalam menanggulangi wabah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, selamat pagi. Monggo Pak Aswan, share saya kasih ke Pak Aswan.
Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, tetap semangat dan tetap selamat. Terima kasih atas kesempatannya Pak Woto. Oke, untuk pagi ini saya akan sharing mengenai alat pelindung pernafasan ya. Kita akan fokus untuk alat pelindung pernafasan. Nanti akan dibagi dua sesi materinya, yaitu akan saya bawakan yang sesi pertama ini untuk yang jenis-jenis tipe-tipe disposable respirator dan reusable respirator. Nanti di sesi kedua akan disampaikan oleh Pak Dodi mengenai, nah ini yang ada seperti yang terlihat di gambar di sini, ada yang pakai semacam tutup di kepalanya ya, itu yang disebut sebagai PAPR, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Dodi. Ini sedikit perkenalan. Nama saya Aswan Murwana, saya adalah application engineer untuk worker safety di 3M Indonesia. Jadi saya handle untuk produk-produk antara lain untuk perlindungan pernapasan atau respiratory, untuk perlindungan terhadap jatuh, fall protection, hearing dan communication, jadi perlindungan untuk pendengaran, kemudian dan aplikasi-aplikasi lainnya, contohnya welding, kemudian coverall dan lain-lain. Jadi nanti saya akan share, jadi materinya ini nanti bisa di-share dan nanti akan saya sangat sarankan sekali untuk membaca yang namanya technical data bulletin. Jadi di situ nanti ada jawaban pertanyaan-pertanyaan, contohnya respirator bisa nyari virus atau enggak, kemudian cara bersihin, cara dekontaminasinya bagaimana. Nah, itu ada dokumen resmi dari 3M. Nah, itu yang saya sarankan nanti untuk dibaca ya. Nah, nanti bisa masuk ke website 3M, 3M.com, bisa dicari dokumen-dokumennya. Kalau kesulitan nanti bisa juga dicari di LinkedIn. Saya juga upload di LinkedIn dan di YouTube. Silakan pakai keywordnya, pakai nama saya Aswan Murwana, nanti bisa dicari dokumen-dokumennya tadi ya. Itu dokumen resmi dari 3M, silakan di-download dan jadikan sebagai referensi. Nanti kita juga ada, kita upload tiap hari, kita ada di Instagram, Facebook, dan Twitter. Pakai username-nya 3M Safety _ID ya. Nanti bisa dilihat kita upload sehari itu 2 kali mengenai produk. Dan ini kalau yang terkait dengan produk, fiturnya apa, dipakainya di mana, nanti bisa dilihat di situ. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini agenda kita hari ini pertama-tama jadi akan saya sampaikan mengenai FAQ atau frequently asked question. Tadi pasti ada pertanyaan ya, dan saya mungkin tidak bisa menjawab satu-satu, nanti bisa dilihat jawabannya, contohnya nanti saya kasih linknya, contohnya di 3M.com, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, bedanya masker dengan respirator apa, nanti di situ ada jawabannya, di situ nanti saya akan jelaskan. Kemudian akan saya bahas mengenai sekilas COVID-19, karena Bapak Ibu adalah background-nya dari medis, mungkin bisa saya percepat juga karena saya tahu pasti Bapak Ibu bahkan bisa lebih paham ya atau mengerti mengenai COVID ini. Kemudian, nah ini yang tema ketiga yaitu faktor pertimbangan pemilihan APD. Nah ini pertimbangannya apa aja di rumah sakit. Nah ini saya lihat di rumah sakit agak sedikit berbeda dengan di industri. Jadi faktor pemilihannya apa, dan itu kadang-kadang kurang begitu dipahami dari sisi pekerja kesehatan sendiri. Kemudian opsi-opsi pelindungan pernafasan itu apa aja untuk perlindungan pernafasan, nanti akan jelaskan bedanya masker dengan respirator apa, kemudian tipe-tipenya apa yang bisa dipilih, kemudian standarnya seperti apa, dan strategi penggunaan APD seperti apa. Kemudian akan saya jawab juga mengenai pertanyaan cara makainya gimana, ngerawatnya gimana, nyimpennya gimana, masalah contohnya bersihnya gimana, disinfeksinya gimana kalau terpapar sama COVID, terkena droplet, cara bersihnya gimana, akan saya jawab. Kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Rino dan Pak Woto, yang mau bertanya silakan diketik di bawah ya, ada tulisannya Q&A, nanti silakan diketik, akan kita jawab di akhir presentasi. Nah, setelah di akhir presentasi boleh silakan tanya langsung. Nanti akan kita jawab ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ada pertanyaan di lapangan mengenai apa COVID-19 related ini, nanti bisa kita referensikan ke 3M call center. Jadi 3M Indonesia punya call center ya, itu ada nomornya, bisa ditelepon di jam kerja ya, jam 8 sampai jam 5 ya. Nomornya 021 2978 4848. Nanti kan kalau ada yang bertanya saya belinya di mana, saya ingin tahu barang ini asli atau enggak, itu nanti bisa dijawab melalui call center ini. Oke, nah silakan berkunjung juga ke websitenya 3M. Nah, di sini ada yang warna ini ya,
Nah, yang ada warna kuning ini silakan diklik. Nah, ini akan dibawa ke link untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, yang terkait dengan COVID-19. Oke, nah ini nanti ada yang namanya frequently asked question. Ini untuk panduan general, contohnya bedanya masker dengan respirator apa, nanti bisa diklik di tanda plusnya ini ya. Nah, nanti ada jawabannya dan kadang bisa di-share dokumen resmi dari 3M yang memberikan penjelasan mengenai pertanyaan ini. Ya, jawabannya apa nanti kita sebut dengan technical data bulletin. Oke. Kemudian kalau saya tertarik untuk langsung tahu mengenai PPE-nya atau APD-nya, bisa. Nanti bisa langsung ke link-nya ini ya. Nah, link-nya di sini mengenai cara panduan cleaning dan disinfeksinya seperti apa. Kemudian untuk yang terkait dengan pekerja kesehatan, cara nyimpennya gimana, safe life-nya gimana, nanti ada jawabannya di sini. Kemudian fit testing, cara untuk ngetes. Jadi APD ini harus dites berfungsi atau enggaknya, cocok atau enggaknya, ada bocoran atau enggaknya yang namanya dengan fit testing. Oke, khusus untuk pekerja kesehatan nanti ada juga linknya, ini linknya bisa dikunjungi. Nanti ada pertanyaan, ada batasan waktu untuk pemakaian enggak untuk contohnya yang surgical N95 respirator. Nah, ini ada jawabannya di sini kalau diklik tadi yang tanda plusnya ya, tidak ada batasannya. Jadi dia boleh dipakai sampai kondisinya 3D, dirty, damage atau difficult to breathe. Jadi nanti ada dokumennya, ini berupa PDF yang bisa di-download di sini. Nah, ini portfolio produk kita dari 3M. Jadi kita nggak hanya punya respirator, kita juga punya APD lain. Contohnya untuk pekerja ketinggian kita ada. Kemudian coverall kita juga ada. Kalau banyak dilihat ada yang garis-garis merah itu di TV ya. Itu salah satu produk 3M coverall. Kemudian kita juga punya contohnya face shield, Google juga punya. Ya. Silakan bisa ditanyakan langsung ke MPP untuk kesediaan barangnya. Oke, kita masuk ke mengenai sekilas COVID-19. Jadi ini apa itu virus corona, saya tidak perlu berpanjang lebar, yang definisinya saya ambil dari COVID-19 Go ID. Nah, ini adalah sudah masuk ke pandemik ya. Kalau kita lihat dari timeline-nya ini, pandemik itu bisa jadi berulang. Contohnya avian flu terjadi pada tahun 97, berulang lagi tahun 2005. Kemudian Ebola 2001, kemudian berkembang lagi dari 2014, kemudian yang 2019 ini yang terakhir ini adalah ada COVID-19. Dari sini apa yang bisa kita pelajari? Jadi contohnya kasusnya banyak sekarang adalah APD langka. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi pandemi seperti ini? Contohnya ada program stockpiling. Ya, itu contohnya bisa digawangi sama pemerintah. Jadi pemerintah yang istilahnya nyetok APD-nya dan bisa mengeluarkan sewaktu-waktu kalau terjadi pandemi seperti ini. Jadi nanti bisa dikontrol sama pemerintah. Jadi nggak dimainkan oleh para supplier nakal yang menaikkan harga. Nah, itu bisa jadi pertimbangan di sini. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi kalau COVID ini ada kemungkinan dia adalah patogen yang bersifat zoonotik ya, ditularkan dari binatang, kemudian terjadi mutasi genetik atau drifting dan shifting ini sehingga kekebalan orang tidak bisa mengenali virus ini. Makanya jadi masalah ya, jadi banyak orang yang sakit ya, bisa metode transmisinya bisa direct jam, adaptasi, reassortment, bisa langsung dari binatang atau ditularkan dari orang lain ya. Nah, kemudian ada penularan seperti ini. Kemudian peranan dari APD apa untuk mencegah penularan ini biar tidak terjadi multiplikasi. Nah, peran APD adalah memutus rantai penularan dari si penyakit itu tadi ya. Kalau rantai ininya bisa diputus, kemungkinan penularannya bisa dikurangi. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Antara lain, kita harus tahu, kita identifikasikan dari bahayanya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita analisa resikonya. Contohnya sudah tahu, oh kita bahayanya adalah terpapar sama COVID. Kita lihat resikonya. Contohnya untuk di rumah sakit yang bagian contohnya di tukang jaga parkir, dengan bagian admission, dengan di bagian triase, dengan yang bekerja di ICU, dengan yang melakukan intubasi atau di ruang isolasi dan macam-macam, pasti resikonya akan berbeda. Makanya harus APD-nya jangan digeneralisir.
dan jangan juga terlalu berlebihan. Kalau budgetnya punya banyak dan stoknya banyak, bolehlah bisa berlebihan. Tapi perlu dilihat risikonya. Jadi jangan semuanya disamaratakan. Kalau yang risikonya besar, ya dikasih APD-nya yang bisa mengatasi atau memberikan tingkat proteksi lebih tinggi. Nah, inilah nanti yang langkah ketiga. Jadi jangan generalisir, dilihat risikonya, barulah dipilih kan APD-nya yang tepat. Dengan kasus di sini adalah yang respiratornya ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita wajib melakukan pelatihan penggunaan dan validasi. Kenapa pentingnya? Sebagus apapun APD, kalau kita tidak tahu cara memakainya atau cara memakainya tidak benar, pasti tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal. Oke, nah pasti ada hierarkinya ya. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini ada hierarkinya untuk pengendalian dari bahaya. Perlu saya ingatkan adalah penggunaan PPE atau alat pelindung diri ini adalah langkah terakhir. Kenapa? Kita harus bisa melakukan eliminasi, substitusi, atau engineering control untuk menghindari atau paparan dari bahaya itu. Karena metode-metode ini yang lebih efektif daripada kalau kita pakai APD. Contohnya apa? Dari sisi engineering control. Pasti di rumah sakit ada cohorting dan macam-macam itu untuk mengurangi istilahnya paparan. Ya, itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kalau kontaknya bisa dikurangin, kita bisa istilahnya meminimalisir penggunaan APD ya atau risiko pajanannya. Oke, nah ini kita masuk ke pemilihan alat pelindung diri. Faktor pertimbangannya apa aja? Satu adalah mode transmisinya seperti apa. Kemudian dan kedua adalah kemungkinan penularannya seperti apa. Dan ketiga adalah dosis infeksinya seperti apa. Dan keempat adalah tingkat keparahan infeksi. Nah, biasanya pengetahuan ini akan berkembang seiring perkembangan dari pandemi tersebut. Contohnya, di awal-awal pandemi disebutkan, virusnya bisa bertahan di benda mati selama 4 jam. Ternyata makin ke belakang sini ada penelitian lebih lanjut, ternyata masih bisa bertahan sampai 72 jam di benda mati. Nah, itu nanti akan berpengaruh dalam metode cleaning dan disinfeksinya, seperti yang diadaptasi dari CDC ya. Ada metode resting atau bagging, nunggu sampai 5 hari baru bisa dipakai berulang APD-nya. Mode transmisi yang umum di lapangan apa? Biasanya adalah person to person atau orang ke orang, vector borne atau zoonosis. Yang jadi pertanyaan utama dalam pandemik adalah person to person ini. Bisa contohnya direct contact, indirect contact. Biasanya kalau yang COVID ini biasanya dari droplet, airborne, atau kontak-kontak lain ya. Ya. Ini masih banyak perdebatan juga apakah itu droplet atau airborne di lapangan ya. Nah, nanti juga ini ngaruh ke pemilihan dari APD-nya. Kemudian berdasarkan mode transmisinya di layanan kesehatan itu juga ada step-stepnya ya. Contohnya kalau droplet ya dengan airborne itu udah beda sekali ya. Kalau droplet mungkin masih bisa dengan masker ya. Tapi kalau udah itu ke golongannya airborne, ya, contohnya ada TB dan macam-macam udah confirm ya, itu harus pakai wajib respirator. Nah, di sini bedanya. Ya, nanti akan saya jelaskan bedanya antara masker dengan respirator juga. Fungsi dasarnya apa. Jadi kalau droplet mungkin masih bisa pakai masker. Tapi kalau udah airborne, masker tidak akan bisa mengatasi. Beda lagi contohnya full barrier, Ebola dan macam-macam, mungkin ada tambahannya ya harus pakai coverall contohnya ya, tergantung dari mode transmisinya seperti apa. Nah, ini contoh APD dari rekomendasi CDC berdasarkan mode penularan penyakitnya. Contohnya tuberkulosis, udah confirm dia adalah airborne ya, makanya dia wajib pakai respirator. SARS, CoV, dan COVID ini ya, ada kemungkinan juga droplet, makanya bisa pakai seperti ini. Nanti akan dijelaskan ya, ini kita sebut sebagai PAPR. Ini tingkat proteksinya lebih tinggi, 100 kali lipat dibandingkan dengan respirator ini. Kemudian contohnya Ebola, mungkin ada tambahan, dia harus pakai coverall karena ada resiko dari kontak ya. Contohnya dari body fluid, darah dan macam-macam itu harus wajib pakai dia barrier berupa coverall atau di lapangan sering disebut baju hazmat. Oke, berdasarkan kemungkinan penularan kita lihat lagi ya. Contohnya droplet dengan airborne itu udah beda ya. Contoh kita lihat kalau droplet tadi udah dibahas ya, bisa pakai masker. Tapi kalau udah airborne, masker tidak ngatasin, harus pakai respirator. Kalau full barrier, mungkin ada tambahnya harus pakai overall. Nah, ya dilihat
kemungkinan penularannya seperti apa. Nanti menentukan APD apa yang harus dipakai. Nah, kemudian berdasarkan infectious dose ya. Nah, ini yang susah dilakukan di skema healthcare ya, atau untuk pekerja kesehatan. Kenapa? Susah untuk mengukur dosis penularannya itu seperti apa. Kalau di industri kan bisa kita lihat mereka ada listnya yang kita sebut sebagai nilai ambang batas paparan. Nah, kalau di lapangan ini untuk terutama untuk yang pekerja kesehatan ini rada susah ya. Sampai dengan jumlah berapa sih virus itu bisa menyebabkan kita sakit, karena ada faktor-faktor lain, contohnya daya tahan orang ya dan macam-macam, kemudian kondisi lingkungannya seperti apa. Nah, itu yang jadi masalah di healthcare setting ini, untuk pekerja kesehatan ini susah untuk menentukan. Nah, untuk pemilihan APD-nya berdasarkan tingkat perlindungannya, kita lihat kalau dia membutuhkan tingkat proteksi yang lebih tinggi, kita lihat APD yang dipakai juga akan bertambah. Contohnya kalau cuma droplet aja mungkin masih, atau airborne aja masih bisa pakai respirator ditambah dengan Google. Kalau udah contohnya aerosol generating, intubasi dan macam-macam, kita sarankan pakai APD yang tingkat proteksinya lebih tinggi. Contohnya pakai apa? Pakai PAPR seperti ini, nanti akan dijelaskan. Oh, ada kemungkinan dia kontak dengan body fluid, kita tambahkan dengan coverall, jadi makin banyak. Jadi tergantung dari tingkat proteksi yang kita butuhkan. Nah, contohnya kemungkinan penularan, nah, ini antara droplet dengan airborne ini masih jadi perdebatan juga di lapangan ya. Droplet mungkin masih kelihatan, tapi kalau airborne rata-rata udah nggak kelihatan karena ukurannya udah kecil sekali, di bawah 5 mikron. Ya, ini contohnya bisa nggak saya jaga jarak. Contohnya kalau itu droplet kemungkinan besar masih bisa. Seberapa jauh konsentrasinya akan berkurang, itu jadi pertimbangan juga. Ya. Itu yang sering jadi pertanyaan. Kemudian timbulnya aerosol ini akan meningkatkan kemungkinan paparan. Dihasilkan dari mana? Contohnya aerosolnya bisa muntahan, diare, batuk, bersin, bahkan waktu kita berbicara pun dapat keluar aerosolnya. Kalau di rumah sakit mungkin dari prosedur medis ya, yang di lapangan contohnya intubasi, bronkoskopi, induksi dahak, nebulizer, kemudian alat-alat pendukung respiratori lainnya. Nah, ini bisa menimbulkan aerosol. Oke, ini contohnya ya, timbulnya aerosol. Contohnya kita bersin atau batuk atau bahkan cuma bicara ya. Ini contoh dari orang A, dia berdiri mungkin pada jarak 1 meter. Nah, sudah pasti dia akan terkena ya dropletnya. Tapi kita lihat yang orang C ini yang berdiri lebih jauh. Nah, tergantung dari kondisi lingkungan juga ya. Ini yang jadi masalah kalau itu timbul airborne, nah akan berkembang atau menjalar lebih jauh ya. Ini yang jadi masalah juga. Kalau yang droplet ada kemungkinan karena partikelnya besar bisa dibantu dengan gaya gravitasi, mungkin jarak 1 meter dia udah mengendap. Tapi kalau udah yang aerosol, nah ini tergantung dari kondisi lingkungannya, ventilasinya gimana, kondisinya ruang tertutup atau ruang bertekanan, contohnya di dalam pesawat. Nah itu akan aerosolnya akan bisa menjalar lebih jauh. Ya, mungkin jaga jarak pun tidak akan mencukupi. Nah, disinilah peranan APD juga berperan. Nah, ini contohnya rekomendasi APD berdasarkan timbulnya aerosol ya. Ini contohnya kalau ada udah pasti itu adalah aerosol transmissible disease atau penyakit yang bisa menyebar lewat aerosol. Standarnya kita bisa pakai contohnya N95 ya untuk general patient care. Ini contohnya ya, kita pakai respirator tipe N95 yang 1860. Dia punya tingkat proteksi 10. Nah, kalau yang udah aerosol generating procedure, contohnya intubasi, berarti kan aerosolnya lebih tinggi lagi ya konsentrasinya. Kita bisa pakai yang namanya PAPR. Dia punya tingkat proteksi adalah 1000. Jadi kalau kita pakai yang model seperti ini, bisa mendapatkan proteksi lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelah kiri ini, respirator biasa, disposable respirator. Hampir 100 kali lipat. Makanya harus lihat tingkat resikonya atau timbulnya aerosolnya tadi ya. Nah, siapa yang merancang atau mengatur penggunaannya? Secara internasional, WHO mengeluarkan rekomendasi. Dan kita bisa mengacu contohnya untuk yang COVID ini ke CDC ya. Kalau untuk yang di industri dan macam-macam, banyak yang mengacu ke OSHA ya.
Kemudian untuk yang lokal, untuk nasional, kita bisa mengacu contohnya untuk yang COVID ini ke Kementerian Kesehatan. Kalau untuk yang industri biasanya mengacunya ke Kemenaker. Dia mengeluarkan contohnya nilai ambang batas paparan dan macam-macam ya. Kalau dari Kemenkes dia mengeluarkan standar APD-nya seperti apa, harus pakai apa itu. Kemudian kita juga bisa mengikuti rekomendasi dari contohnya badan-badan organisasi lainnya seperti ID dan macam-macam. Silakan diacu. Nah, aturan APD ini dapat berubah tergantung dari contohnya paparannya, kemudian setelah ada penelitian lebih lanjut, oh ternyata ini nggak hanya droplet udah bisa menular lewat aerosol. Nah, bisa berubah aturan APD-nya. Nanti makanya silakan sering dikunjungi contohnya yang acuannya tadi ya WHO, CDC, Kemenkes pasti akan mengeluarkan update ya. Contohnya ini yang Ebola ya. Jadi awalnya dia cuma pakai respirator dengan masker, tapi ternyata oh itu ada risiko kontak contohnya dari body fluid, makanya wajib pakai face shield dan coverall. Ini silakan dicek lagi. Nah, ini contohnya untuk yang COVID-19 PPE-nya wajib memakai N95 ya dan face shield atau Google. Ya. Alternatifnya apa? Kalau nggak aerosol generating bisa pakai face mask, tapi wajib tetap pakai face shield atau Google. Ya. Nah, ini contohnya CDC mengeluarkan rekomendasi ya ini yang standar awalnya harus pakai masker atau respirator dengan face shield, bisa pakai gown. Ternyata ada resiko dari kontak, harus pakai coverall. Oh, dan ternyata dilihat lagi ada aerosolnya, bisa menular di situ, makanya harus pakai yang lebih ketat lagi atau tingkat proteksinya lebih tinggi. Ini contohnya PAPR ya. Ini bisa diikuti. Oke. Pertimbangan lain ketika memilih solusi APD untuk wabah penyakit menular apa? Melindungi mereka yang membantu orang lain. Contohnya di sini adalah pekerja kesehatan. Bagaimana mau pekerja kesehatan mau nolong orang lain kalau mereka sendiri yang justru jadi korban? Nah, itu yang jadi concern kita juga. Nah, yang jadi permasalahan juga di lapangan adalah kadang kita harus di lapangan harus pakai berbagai macam APD. Kita harus pakai respirator, kita harus pakai face shield, kita harus pakai Google, kita harus pakai glove, kita harus pakai coverall, kita harus pakai cover boot dan macam-macam. Biasanya dipakai sebagai satu kesatuan. Kadang-kadang yang jadi permasalahan di lapangan apa? Nggak nyaman, nggak kompatibel antara satu merek, apalagi kalau yang mereknya dipakai berbeda-beda ya. Itu yang jadi masalah, itu jadi pertimbangan juga di lapangan. Kira-kira bisa nggak saya satukan semua APD ini jadi satu, jadi pemakaiannya lebih mudah, lebih nyaman dari pekerja. Nah, ada, bisa kita contohnya, nah saya pakai Google, saya pakai hood, saya pakai respirator, saya pakai gown, saya pakai kaos tangan, bisa nggak saya jadikan satu? Contohnya seperti ini ya di kanan, saya bisa pakai PAPR plus coverall. Tingkat perlindungan didapatkan sama dan makanya juga lebih mudah. Oke, kita masuk ke cara memilih respirator yang sesuai. Nah, ini penting juga dan banyak jadi perdebatan di lapangan. Oke, ini contohnya kalau concernnya droplet atau aerosol. Saya harus pakai yang mana? Nah, ini jadi perdebatan juga di lapangan. Oke, kita lihat identifikasi dulu ya. Masih ingat stepnya tadi, identifikasi dulu bahayanya apa yang kita hadapi. Contohnya kalau COVID-19 ini kan udah confirm ya, dia berasal dari mana? Dari partikulat atau bioaerosol di sini ya. Memang ada bahaya-bahaya lain, contohnya di rumah sakit ada kekurangan oksigen, anestesi gas, contohnya etilen oksida dan macam-macam untuk sterilisasi. Kita lihat dulu yang untuk COVID-19 ini ya, dia berasal dari bioaerosol. Jadi bioaerosol itu masuk ke golongannya partikel. Nah, jadi perlakuannya hampir sama seperti debu pada umumnya. Jadi ada dua penggolongannya adalah partikulat dan gas. Dia masuk ke bioaerosol itu, contohnya droplet, aerosol tadi ya, masuk ke golongannya partikulat. Sama seperti dust, mist, dan fume ya, itu masuk ke golongannya partikulat. Jadi di lapangan ada yang bilang beda dong bioaerosol dengan debu industri. Ya, emang beda dari asalnya aja. Kalau bioaerosol bagian besar dari makhluk hidup ya. Kalau yang debu di industri emang sebagian besar berasal dari benda mati. Tapi perlakuan atau cara metode filtrasinya adalah sama karena dia masuk ke golongannya partikulat. Jadi nggak ada pembeda antara debu industri dan bioaerosol. Perlakuannya sama, dia masuk golongannya partikulat dan metode filtrasi atau penangkapannya adalah sama. Nah,
Bioaerosol sendiri apa? Bioaerosol ini adalah partikel udara yang hidup atau berasal dari organisme hidup ya. Nah ini sama pelakuannya seperti debu-debu yang di lapangan, debu, kabut, uap, gas ini sama pelakuannya. Jadi masih bisa ditangkap sama particulate filter. Kemudian filosofi dasar dari peralatan pelindungan pernafasan apa? Tidak ada satu APD pun yang bisa istilahnya mengurangi sampai resikonya adalah 0. Ya. Yang di sini adalah mengurangi paparannya sampai ke level tertentu yang dianggap aman. Ya. Jadi contohnya di sini ada partikulat dan macam-macam, pastilah ada di dalamnya itu kita nggak bisa jamin itu sampai 0%, itu susah sekali. Jadi makanya penting ada yang namanya nilai ambang batas paparan tadi ya. Oh, ambang batas paparannya berapa biar dia aman. Kalau di industri ini udah berjalan, udah ada penelitiannya juga, jadi ada namanya nilai ambang batas paparan untuk contohnya besi itu ada, contohnya 5 mg per meter kubik itu dijelaskan. Jadi kalau lebih dari 5 mg per meter kubik, orang kalau menghirup itu bisa jadi sakit. Nah itu confirm. Nah yang jadi masalah di healthcare setting ini apa? Tidak ada yang namanya nilai ambang batas paparan karena faktornya banyak ya. Daya tahannya si orangnya tadi, kemudian kondisi lingkungannya seperti apa. Nah, susah untuk menentukan nilai ambang batas paparan. Biasanya jadi referensi adalah jenis pekerjaannya apa dan penyakitnya apa. Yang tadi ada faktor 4 tadi ya. Oke, sebenarnya opsinya apa aja untuk pelindungan pernafasan? Ada 5, contohnya adalah prosedur mask, surgical mask, kemudian filtering face piece respirator, kemudian ada juga yang namanya elastomeric respirator, dan ada yang tadi sudah saya singgung adalah PAPR. PAPR adalah singkatan dari Power Air Purifying Respirator ya. Jadi bisa dibagi dalam 2 golongan besar perlindungan pernafasan, yaitu sebelah kiri yang 2 ini adalah masker ya, dan 3 di kanan ini yang disebut sebagai respirator ya. Ini ada yang respirator, ada yang sekali pakai. Ini yang model-model seperti ini adalah sekali pakai. Yang 2 ini adalah reusable atau bisa dipakai berulang. Modelnya macam-macam. Ada yang menutupi separuh muka, ada yang menutupi seluruh muka, bahkan ada yang menutupi sampai ke seluruh muka ya dan dada. Ini PAPR. Nanti pemilihannya gimana? Nah, kita lihat sendiri prosedur mask dan surgical mask sendiri sudah beda. Dari sisi standarnya nanti akan saya jelaskan respirator dengan masker bedanya apa. Nah, ini perbedaannya antara respirator dengan masker. Ini yang disebut sebagai prosedur mask. Yang bedanya dengan medical mask apa? Biasanya di sini tidak ada standarnya. Contohnya dijual di lapangan ya, yang masker kain dan macam-macam. Kalau ditanyakan itu standarnya apa? Biasanya nggak ada. Ini tidak akan memberikan perlindungan maksimal. Ini disarankan, contohnya WHO pada awalnya kan tidak menyarankan untuk memakai face mask ya untuk masyarakat umum, untuk general public, tapi sekarang disarankan. Pada dasarnya kalau saya pakai masker ini droplet atau aerosolnya masih keluar nggak? Ya masih tetap keluar karena pada dasarnya materialnya tidak bisa menyaring. Cuma yang bisa dikurangin apa? Mengurangi laju atau kecepatan keluarnya si droplet atau airborne tadi. Jadi memaksimalkan pencegahan, contohnya dengan distancing 1 meter, 2 meter itu bisa terbantu sekali. Jadi mengurangi lajunya biar contohnya droplet atau aerosol itu nggak nyembur waktu kita batuk atau bersin atau berbicara, nyembur ke orang atau lingkungan sekitarnya. Nah, ini masker juga yang banyak dipakai untuk rekan-rekan kita yang bekerja di tenaga medis, pekerja kesehatan. Nah, ini biasanya ada sertifikasinya, itu yang jadi pembeda utama. Kalau yang di bawah ini kita sebut sebagai respirator. Bedanya apa? Kalau masker biasanya adalah loose fitting atau dia nggak rapat menutup. Sedangkan respirator dia fungsinya adalah difungsikan sebagai filter. Syarat utama apa? Dia harus rapat ke muka. Makanya nanti harus ada yang namanya fit testing untuk ngetes dia apa ada kebocoran atau enggak. Ya, kalau memakai masker contohnya di luar ada airborne, ada droplet, bisa memberikan perlindungan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia ada sela-sela di sini ya. Makanya airborne atau dropletnya masih bisa masuk ke sela-sela masker. Jadi masker tidak akan memberikan perlindungan. Ya. Sedangkan respirator karena dia rapat, maka airborne atau droplet ini kalau makainya benar tidak akan bisa masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Fungsi dasar masker apa? Menjaga apa di dalam tubuh ini biar nggak keluar nularin orang lain. Contohnya di sini ya,
kalau yakin dia sehat atau nggak mau nular orang lain, ini silakan pakai masker. Tapi kalau ingin mendapatkan perlindungan, wajib pakai respirator ya. Karena fungsi dasarnya beda. Kalau masker menjaga apa yang di dalam tubuh biar nggak keluar. Kalau respirator fungsinya apa? Menjaga apa yang di luar ini biar nggak masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau untuk yang medical respirator ada fungsi tambahnya juga ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Contohnya ada risiko cipratan body fluid. Nah, nanti ada sertifikasi lanjutannya. Nah, ini kita bisa lihat videonya bedanya antara respirator dengan masker. Apakah suaranya kedengaran? Nah, yang beda utama adalah respirator itu dia punya elektrostatik, jadi untuk membantu tangkap partikel debu itu. Sedangkan untuk masker biasa dia tidak ada. Nah, mana yang harus saya pilih? Banyak modelnya ya. Yang pasti carilah yang ada sertifikasinya, contohnya N95, E2 dan macam-macam ya. Karena udah terbukti, diteliti atau ada sertifikatnya bahwa itu bisa melindungi. Modelnya juga macam-macam yang bisa dipilih. Nah, ini resep-resepnya untuk pemilihannya, harus tahu bahayanya apa, risikonya seperti apa, cara pakainya. Nah, nanti kita bantu dengan video atau poster. Gantinya kondisi 3D ya, kalau udah kotor sekali, rusak, kemudian susah untuk bernafas, silakan cepat-cepat diganti. Nah, ini nggak bisa dicuci ya, makanya kalau udah kotor rusak ya silakan diganti. Oke, sekarang bedanya dengan respirator biasa dengan medical respirator apa ya? Kita bisa lihat di video berikutnya. Nah, ini kita lihat, ini yang respirator akan kita perhatikan bedanya antara respirator dengan masker. Oke. Patient safety is your first priority, but it's just as important to take care of yourself so you can continue to take care of others. Sebelah kiri adalah masker, yang sebelah kanan warna hijau adalah masks respirator. And respirators do different jobs. It's important to understand the difference. Masks often fit loosely over the face, leaving gaps between the mask and the wearer. Fungsinya masks help prevent large particles expelled by the wearer from reaching the patient. They also help protect the sterile surgical field from contamination of exhaled particles. In addition, fluid-resistant surgical masks help reduce wearer exposure to blood and body fluids. NIOSH-approved N95 respirators are designed to fit tightly to the face and create a seal between the face and the respirator, and are intended to help reduce the wearer's exposure to certain airborne particles, including those generated by electrocautery, laser surgery, and other powered medical instruments. For this reason, respirators require fit testing using an OSHA-approved protocol prior to use. In addition, some N95 particulate respirators have also been cleared for use as surgical masks. To show how respirators seal to help provide respiratory protection to the wearer, where surgical masks may not, we'll look at a demonstration of an individual wearing a surgical mask, as well as a disposable particulate respirator that's also approved for use as a surgical mask. This instrument measures the concentration of particles in the air
and the concentration of particles inside the mask or respirator. The bars on the instrument indicate the leakage of the Nah, ini mask or menunjukkan indikator respirator kebocoran. being Jadi warm. syarat utama dari When respirator there is adalah leakage, dia nggak there is boleh a bocor possibility lebih that dari airborne 1%. particles are inhaled. A high reading means the mask or respirator is leaking a lot. A low reading means the mask or respirator is leaking less. A well-fitting respirator should have a reading less than 1% leakage. Let's compare the individual wearing a surgical mask and the same individual wearing a particulate respirator that's also approved as a surgical mask. Sebelah kiri mau kayak masker. Nah, ini Particles have been masker. generated in the air Kita lihat around the wearer dia for tingkat this kebocorannya berapa demonstration. persen. Nah, bisa Here sampai you can see the 27%. instrument shows Jadi the dia surgical tidak akan mask has a memberikan high rate perlindungan of leakage, maksimal karena ada kebocoran demonstrating how the sampai mask is not designed to 27%. provide the wearer the protection of a properly fit particulate respirator. Yang ini Now, respirator, you kita can see lihat the tingkat worker is wearing kebocorannya. a properly fit particulate respirator. Nah, tingkat And the kebocorannya instrument sekitar shows a very low 0,2% atau leakage. 0,1%. Jadi, kalau difungsikan Take your sebagai respiratory filter, dia protection akan personally. berfungsi. Help protect yourself. Help protect your patients. Oke, tipe-tipe respirator apa aja? Ada 2 golongan besar, yaitu yang memurnikan udara dan yang mensuplai udara. Ya, ini yang memurnikan udara, ini yang mensuplai udara. Yang mensuplai udara contohnya adalah supply air atau SCBA. Ini kemungkinan besar jarang dipakai di healthcare setting ya, untuk proyek kesehatan, tapi kemungkinan bisa. Ya, contohnya saya lihat beberapa di rumah sakit sudah mulai menggunakan yang supply air. Karena apa? Kalau memakai supply air ini tidak perlu filter lagi. Ya, karena suplai udaranya udah bersih, disuplai dari contohnya kompresor atau instalasi alat bantu nafas untuk pasien, ya itu bisa nanti nyoloknya ke situ. Kemudian untuk ya air purifying ada yang namanya PAPR. Bedanya apa dengan yang di sini? Kalau PAPR ini kita dibantu nafasnya sama kipas atau motor blower di sini. Jadi udara bersih disaring atau disedot sama motornya, kemudian udara bersihnya disalurkan ke orangnya. Jadi ini seolah-olah orangnya bernafas secara normal, kan tidak ada tahanan nafas. Yang tipe lainnya adalah negative pressure. Negative pressure artinya apa? Kita harus narik nafas. Ada berbagai macam tipenya adalah satu adalah filtering face piece, elastomic half mask atau elastomeric full face. Ini yang separuh muka dan full face atau untuk seluruh muka. Ini biasanya terbuat dari karet ataupun silikon biasanya. Nah, ini negative pressure. Jadi kita mengandalkan kekuatan kita narik nafas. Nah, ini ada kalanya jadi masalah di lapangan. Contohnya mereka yang punya hambatan untuk bernafas atau kondisi bawaan, asma dan macam-macam, ini bisa menjadi hambatan karena akan menimbulkan tahanan nafas. Makanya sebenarnya sebelum memakai respirator ini harus dicek dulu dia fit atau enggak pakai tipe yang seperti itu. Ada kondisi bawaan atau enggak, itu harusnya ada pemeriksaan. Barulah dipilihkan modelnya yang cocok untuk dia. Kalau ada kondisi bawaan, saya sarankan biasanya di lapangan pakai yang PAPR ini karena dia bisa bernafas seolah-olah bernafas normal. Oke, ini tipe-tipe respiratornya. Jadi ini contohnya ini yang disposable sekali pakai, ini yang reusable 2 ini ya, ada yang separuh muka, ada yang full face juga. Ini udaranya tergantung dari nafas pemakai, kita harus narik nafas ya. Kemudian ada juga yang PAPR, ini aliran udaranya berkelanjutan, tak terputus karena disuplai secara terus-menerus dari motor blower ya. Udaranya udah bersih dan kita di sini nggak breathing resistance-nya itu paling minimal karena seolah-olah kita bernafas di udara normal, nggak harus narik secara kuat dan lebih nyaman dibandingkan pakai respirator biasa. Nanti akan dijelaskan di sesi kedua. Nah, ini opsi lainnya adalah supply air atau suplai udara dan ini contohnya punya tabung suplai udara tersendiri terpisah yang bisa dibawa-bawa. Ini banyak aplikasinya biasanya untuk pemadam kebakaran. Oke, jadi menurut OSHA tiap model tadi punya yang namanya assigned protection factor atau tingkat proteksinya berbeda-beda. Ya, nanti ada kesimpulannya di sini. Contohnya APF 10. Artinya apa? Kalau konsentrasi di luar 10, kalau saya makainya dengan benar, bisa saya jamin konsentrasi di dalam itu berkurang menjadi 1. Ya. Contohnya APF 10. Kalau di luar kontaminnya lebih tinggi gimana? Ya harus cari yang APF atau nilai proteksinya lebih tinggi. Nah, ini contohnya ya. Berdasarkan waktu penggunaan atau tingkat proteksinya yang diinginkan. Kalau nilai paparannya tinggi atau berbahaya, bisa dipilih
yang tingkat proteksinya lebih tinggi. Contohnya saya pakai full face. Ini punya tingkat proteksi 50 kali atau APF-nya 50. Berarti apa? 5 kali lipat lebih aman dibandingkan kalau kita pakai yang respirator sekali pakai ini. Atau pakai yang half face. Kalau saya mau lebih tinggi lagi, saya bisa pakai yang namanya PAPR seperti ini, karena dia punya faktor proteksi sampai 1000. Artinya apa? 100 kali lipat lebih aman dibandingkan kalau kita pakai respirator seperti ini yang sekali pakai. Mau lebih aman lagi, bisa pakai yang namanya SCBA seperti ini ya. Dia punya faktor proteksi sampai 10.000 kali atau sekitar 1000 kali lipat dibandingkan dengan respirator N95 standar ini. Tapi perlu dilihat juga durasi kerjanya. Mau pakainya berapa lama? Kalau pakainya cuma sebentar ya mungkin lebih visible dari sisi contohnya concern ke budget dan macam-macam, dibelikan yang model kayak gini. Contohnya cuma dipakai 1 shift atau cuma 2 jam dan macam-macam. Bisa pakai yang ini. Ya. Kalau dia mau dipakai reuse, ini pada dasarnya sekali pakai ya, reuse ya silakan pakai salah satu opsi dari ini. Ini semuanya adalah reusable, bisa dipakai berulang. Kapan gantinya tergantung dari kondisi paparan dan maintenance-nya ya. Ini nanti bisa dipilih. Nah, kemudian kapan gantinya dan macam-macam. Biasanya umur pakainya kalau ini nggak ada maintenance-nya ya, karena dia didesain untuk sekali pakai. Biasanya 1 shift. Kalau yang lainnya bisa bertahan, contohnya bisa sampai di lapangan untuk best praktisnya. Contohnya yang half-face ini bisa sampai 3 tahun, 4 tahun kalau maintenance-nya bagus. Kalau filternya tergantung dari kondisi paparannya. Kalau paparannya tinggi, mungkin frekuensi penggantiannya juga lebih cepat. Dan untuk yang di healthcare ini mungkin ada faktor pertimbangan lainnya, contohnya cross contamination atau ada perpindahan, contohnya dari ruang isolasi ke pasien lain. Mungkin ada kalanya untuk mencegah cross contamination ya lebih baik diganti ya. Ini makanya nanti bisa konsultasi, contohnya di rumah sakit kan ada infection control-nya ya, contohnya PPI, nah itu nanti bisa dikonsultasikan. Ini ada perpindahan, oh ini tingkat bayinya seperti apa, oh ini digunakan cuma untuk di triase, oh ini digunakan untuk prosedurnya aerosol generating, contohnya untuk intubasi. Nanti akan pemilihannya atau frekuensi penggantiannya juga akan berbeda. Oke, ini saya akan jawab beberapa pertanyaan yang klasik di lapangan. Virus bisa disaring sama respirator nggak? Virus kan ukurannya, contohnya ini coronavirus ini ukurannya adalah 0,125 mikron. Ada yang jawab di lapangan, nggak mungkin kalau bisa nyaring virus karena pengetesannya cuma 0,3 mikron. Berarti kan seperti 3 kali lipat lebih kecil dari standar pengetesannya. Itu anggapan yang salah. Karena 0,3 mikron itu adalah sebagai konsensus untuk standar pengetesan saja. Respirator bisa nyaring lebih kecil dari itu, bahkan bisa sampai 0,05 mikron. Ya, ini contohnya di sini ya. Ini virus di sini, ini contoh kasus di lapangan, ada droplet ukurannya variasi ya 0,3 mikron sampai 1 sampai 4 mikron meter ya. Itu bisa disaring nggak? Contohnya kalau kita concernnya droplet ya. Kalau aerosol bisa disaring nggak di bawah 1 mikron tuh? Nah, di sini ada grafiknya. Ini nanti bisa dilihat di yang namanya technical data bulletin ya. Jadi pada dasarnya manusia itu punya sistem pertahanan nafas. Contohnya yang besarannya lebih dari 10 mikron mungkin bisa disaring sama, contohnya di sini adalah bulu hidung. Kita juga punya silia dan mukus blanket bisa nyaring sampai 5 mikron ya. Apa yang terjadi dengan droplet atau aerosol tadi yang di bawah 5 mikron tadi? Nah, biasanya tidak bisa tersaring sama sistem pernafasan alami ini. Biasanya ada reaksi spontan ya. Contohnya kalau kita terpapar sama debu, reaksi spontan kita adalah biasanya adalah batuk atau bersin untuk mengeluarkan si kontaminan tadi. Tapi kalau udah lebih kecil dari itu, kita nggak bisa nyaring. Ya, di bawah 5 mikron tidak bisa disaring. Makanya harus pakai APD. Nah ini saya dapatkan dari technical data bulletin, nanti bisa dilihat. Dapatkah virus difilter oleh respirator? Pada dasarnya virus, bakteri, dan sejenisnya tidak bisa bergerak atau berjalan sendiri. Biasanya dia numpang contohnya ke partikel debu, atau kalau COVID ini ya biasanya concern-nya adalah dia numpangnya ke droplet atau airborne. Ya, droplet atau airborne itu ukurannya adalah besar di sini ya. Tadi bisa dilihat ya. Kalau droplet 1 sampai 4 mikron, kalau aerosol lebih kecil dari itu ya sampai sini. Nah, sedangkan dari si respirator sendiri ini bisa nyaring sampai sekecil 0,003, jadi jauh lebih daripada virus. Jadi bisa dikonfirmasi dia bisa menyaring virus
kalau dengan catatan pemakaiannya benar. Ya. Dan jangan khawatir, pada dasarnya virus atau bakteri itu tidak bisa berjalan sendiri. Utamanya yang kita saring adalah droplet atau airborne-nya itu. Kalau kita bisa nyaring droplet atau airborne-nya itu bisa mengurangi paparan terhadap virus ini. Tapi kalau virusnya nekat jalan-jalan sendiri, nah itu kemungkinan sangat jarang terjadi, masih tetap bisa disaring. Jadi jangan khawatir. Nah, cara kerja respirator itu tidak seperti ayakan ya atau mesh ya, tapi dia mengandalkan elektrostatik biar bisa menangkap partikel droplet atau aerosolnya tadi. Kalau yang partikel yang udah tertangkap tadi akan nempel di permukaan fibernya ini dan tidak akan terlepas. Jadi walaupun dicuci, kalau udah kotor atau rusak, tidak akan bisa menghilangkan partikel-partikel droplet atau airborne yang udah nempel di fibernya ini. Yang terjadi apa? Justru malah dia makin renggang atau longgar. Jadinya apa? Tidak bisa berfungsi maksimal untuk menangkap droplet atau aerosolnya tadi. Oke, kita lihat ini cara kerjanya respirator. Nanti mungkin ada yang namanya difusi, impaction dan macam-macam, ada Brownian effect. Jadi untuk nangkapnya itu ada metodenya juga. Kita lihat videonya. Ini menjelaskan mengenai cara filtrasinya atau cara nangkap partikelnya tadi. Normal everyday activities, but it is never designed to cope with some of the hazards which we meet in industry on a regular basis. Hazardous materials and small particles that are respirable can bypass the natural defense systems and get deep down into the lung tissues where they can cause serious harm, especially if they are toxic or in large quantities. Our body cannot filter out all the harmful materials, and this is why we need the personal protective equipment, such as a respirator. Many particulate respirators use a nonwoven fibrous filter media to capture particles. Fibers from less than a micrometer to 100 micrometer crisscross to form a web of many layers, which is mostly air. It is the spaces between the fibers that allow for breathability. A particle, while trying to navigate through the layers of filter media, gets attached to a fiber due to a number of different mechanisms, such as gravitational settling, inertial impaction, interception, diffusion, and electrostatic deposition. Because of the complex method by which particulate filtration occurs, the smallest particles are not always the most difficult to filter, and most particulate filters have a region of minimum filtration efficiency somewhere between 0.05 to 0.5 micrometer. When the filter media is electrostatically charged, electrostatic attraction can be an extremely effective means of capturing these particles that are most difficult to be captured. A charged particle will be attracted to fiber that has an opposite charge, or a charged fiber will induce. Nah, di sini jelaskan, jadi utamanya ada elektrostatik untuk membantu nangkap si partikelnya tadi. Nah, itu yang membedakan. 0,3 adalah konsensus saja. Respirators are engineered with proprietary advanced electrostatic media. These highly charged microfibers greatly enhance the capture of airborne particles and enable 3M to design respirators with reduced breathing resistance. This kit is developed to demonstrate filter performance. Ini nanti ada pengetesannya. It visualizes the comparison of different types of filter media. In the middle of the box, there is a generator to pump out airborne dust, which is colored in fluorescent pink. Different types of filters can be installed in each side of the chamber. Fans help move the air through the filters and towards a screen which will catch the pink dust. Now we're going to demonstrate the filter performance with the gauze mask and 3M particulate respirator 8210. The 3M 8210 particulate respirator is in the right side.
The other side is holding a gauze mask, which is commonly sold in consumer markets. The fluorescent pink particles, which have distinct color, are added on the scale at the center. Then turn on the fans. The air is moving from the chamber through the fans at the both sides. Sebelah kiri masker, sebelah kanan adalah respirator. Kita As lihat the air is pumped mana yang into the bocor. box, Nanti akan the pink kelihatan particles will soar up and fill the mid-chamber. partikelnya After a yang few di masker seconds, we can akan bisa find the menembus result. maskernya atau bocor ke samping. Untuk sementara untuk respirator dia tidak akan terjadi kebocoran. Kita lihat yang respirator. Nah, ini partikel pinknya tidak tembus. Then we take out the plate from the Sementara yang fan. kiri kalau pakai masker, kita lihat partikelnya bisa tembus karena dia tidak berfungsi sebagai As you filter. see, the pink particles have penetrated through the gauze Nah, mask. ini kita ada acuan, contohnya ada, kita ngacunya kemana? WHO menyebutkan untuk yang corona ini dia menyebutkan secara spesifik, kalau aerosol generating wajib pakai N95 atau P2. P2 itu apa? Itu adalah standar. Jadi N95 atau P2 itu adalah standarnya, bukan nama produk. Ya, itu N95 adalah standar dari NIOSH atau Amerika, P2 itu biasanya standar dari Eropa. Yang bisa bersamakan adalah apa? Tingkat filtrasinya. Ya, ini contohnya dari CDC yang mensyaratkan contohnya N95 kalau untuk prosedur operasi atau medical wajib pakai yang namanya medical respirator. Apa itu medical respirator? Nanti akan saya perlihatkan. Jadi yang jadi perbedaannya adalah dia sama-sama N95, cuma dia ada approval dari FDA untuk fluid hazard. Contohnya cipratan body fluid ya, darah dan macam-macam itu bisa. Oke. Nah, kalau nggak ada gimana? Bisa menggunakan N95 biasa, tapi wajib menggunakan face shield. Alternatif lainnya apa? Nanti bisa kita lihat ya. Bisa pakai face shield, tapi perlu diingat N95 yang dipakai tidak boleh ada valve-nya atau katupnya ya. Contohnya apa? Nah, nanti ini bisa sebagai acuannya. Contohnya dari Kemenkes mengeluarkan Perdokongan Pencegahan Pengendalian Coronavirus, kemudian dia mengeluarkan juga standar alat pelindung diri. Nanti ini bisa dibuka sebagai acuannya. Nanti di situ disebutkan contohnya yang aerosol generating harus pakai wajib N95 atau P2 atau di atasnya. Ya, ini sebagai acuan. Nah, ini alternatifnya apa aja selain dari respirator yang sekali pakai, bisa pakai yang namanya reusable respirator. Nanti bisa dilihat di sini di standar yang dikeluarkan dari Kemenkes. Ini contoh-contoh alternatif dari masker bedah ya, ini yang masker bedah atau surgical respirator. Yang sementara yang lain adalah N95 biasa. Nah, ini yang dimaksud dengan N95 itu apa? N itu adalah not resistant to oil ya. Di atasnya ada tipe R dan P. Itu adalah grade-grade di atasnya. R itu artinya resistant to oil atau kalau P itu proof to oil. Kemudian angka di belakangnya 95 itu apa? Tingkat filtrasi atau kemampuan filtrasinya, efisiensi filternya adalah 95%. Kalau saya pakai yang lebih tinggi gimana? Contohnya saya pakai P100. P100 artinya apa? Dia proof to oil, tahan terhadap particulate atau debu yang mengandung minyak. 100 artinya apa? Dia tingkat efisiensi filternya adalah 99,97%. Jadi kalau kita pakai standar di atasnya boleh. Nah, untuk yang standarnya adalah P2. P2 adalah tingkat filtrasinya adalah hampir sama 95%. Tapi nggak boleh pakai yang tipe-tipe P1 karena tingkat filtrasinya cuma 80%. Takutnya 20% yang masuk itu bisa menyebabkan sakit ya. Nanti silakan diacu. Ini standarnya yang jadi pembeda utama antara N95 biasa dengan N95 yang digunakan untuk prosedur operasi atau untuk lingkungan steril adalah ini. Dia ada tambahan approval dari FDA contohnya untuk cipratan body fluid ya. Ini nanti saya akan perlihatkan cara pengujiannya di sini. Nah, ini yang jadi pembeda antara N95 biasa dengan yang surgical respirator. Surgical respirators are disposable, filtering face piece particulate respirators that are also cleared and tested as surgical masks for use in surgery and similar applications in hospitals.
Surgical masks serve as a barrier between a healthcare worker and their environment, including their patient. They are worn during surgery and other certain key tasks to help prevent particles that are expelled by healthcare professionals from contaminating a patient or a sterile field. They can also help prevent high-velocity sprays, such as arterial spray, untuk yang from medical reaching a respirator healthcare wajib professional's ada mouth and nose. approval terhadap In cipratan body addition spray to ini, dia providing nggak the boleh functions tembus of a atau surgical bocor. mask, surgical respirators Nah, also ini yang help disebut reduce the sebagai wear of surgical exposure respirator. particles, such as those that Fungsinya might be sama expelled seperti by a N95 patient. tadi. One performance test that is required for surgical masks and surgical respirators is fluid resistance testing. Different standards are used around the globe for testing the fluid resistance capabilities of surgical masks and surgical respirators. All of these standards evaluate a product's ability to withstand a high-velocity stream of synthetic blood. This is meant to simulate a situation where a patient's blood vessel is punctured during surgery. The ASTM F1862 test procedure is shown here as an example. Nah, ini After the terhadap test, kita the respirator is simulasikan terhadap examined to determine darah whether any sintetik. synthetic Kalau ada blood has cipratan kayak penetrated gini, the respirator. dia nggak If boleh no synthetic blood has tembus. penetrated the respirator, the product is Oke, deemed saya to have masih punya waktu 5 menit lagi. Oke, jadi pembedanya di sini ya. Jadi harus dilihat dulu. Medical respirator disarankan dipakai benar-benar untuk di ruangan untuk prosedur operasi atau di ruang steril. Di luar ruangan steril atau di prosedur operasi boleh pakai N95 yang lainnya. Ini salah satu contohnya di sini ya. Ini bisa mengacu ke CDC, ini acuannya. Nanti kita bisa mengacu juga ke technical data bulletin, cara pemilihannya, ada bahaya nggak airborne hazard-nya. Kalau nggak ada airborne hazard-nya boleh pakai masker. Tapi kalau ada airborne hazard, kita dilihat dulu lingkungannya harus lingkungan steril atau untuk prosedur operasi enggak, selain prosedur operasi atau ruang steril boleh pakai N95 biasa. Ya, di sini ini contohnya yang medical respirator. Nah, ini produk dari 3M untuk medical respirator dan masknya. Ini rekomendasi dari WHO untuk rational use karena APD di lapangan langka. Contohnya tadi sudah saya sebutkan di awal ya, ada administrasi kontrol, mengurangi paparan ya. Kemudian strategi apa yang dilakukan? Bisa melakukan 3 macam strategi, yaitu konvensional capacity strategi, yaitu mengurangi paparan atau menggunakan alternatif dari respirator lainnya. Contohnya di sini adalah reusable respirator seperti ini yang terbuat dari karet ataupun silikon ya, atau PAPR. Kemudian kontingensi. Kalau nggak ada lagi berarti contohnya boleh pakai reuse atau extended use dari respirator. Kalau itu udah dilakukan masih nggak bisa mengatasin, boleh dilakukan dekontaminasi. Jadi dekontaminasi atau disinfeksi adalah langkah terakhir. Ya, kalau 2 langkah ini sudah tidak bisa mengatasi. Pada dasarnya sampai saat ini 3M tidak mendukung adanya dekontaminasi karena banyak masalah ya. Nah, bisa kita pakai, contohnya alternatifnya adalah pakai reusable respirator. Nanti bisa diskusikan lebih lanjut. Saya harus pakai yang apa? Ya, di sini. Ini contohnya. Ini contoh alternatif dari medical respirator yang bisa dipakai selain di ruang prosedur operasi ataupun di ruang steril. Contohnya 9010. Kemudian ada lagi tipe lainnya adalah 9105. Ini yang banyak dipakai juga di lapangan 8210. Ini sama, tingkat proteksinya sama, cuma tidak disarankan dipakai untuk di prosedur operasi atau di ruang steril, terutama yang ada valve-nya. Ini jenis-jenisnya. Nah, nanti bisa dilihat di technical data bulletin. Nah, technical data bulletin bentuknya seperti ini. Nanti ada penjelasannya, virus bisa disaring atau enggak, saya harus pakai yang mana. Itu ada di dokumennya ini, nanti bisa kita share. Nah, ini cara pemakaiannya. Nanti kita juga ada videonya, cara pemakainya seperti apa. Ini linknya nanti bisa kita bagikan. Karena kalau sebagus apapun respiratornya, kalau The makanya 3M salah, 1860 is a cone-shaped particulate respirator and surgical nanti bisa mask. kita share. Mohon The maaf, saya tidak bisa share 1860S is a semuanya smaller karena version of the 1860. Follow these instructions each time you don your Nah, respirator. ini kalau butuh cara pemakaiannya nanti bisa kita bantu poster-poster cara pemakaiannya. Ini tergantung tipenya juga. Kemudian mengenai cleaning dan disinfecting atau dekontaminasi, pada dasarnya saat ini 3M tidak mendukung karena ada berbagai macam faktor pertimbangan ya, ada 4 ya.
virusnya udah mati atau belum, ada konfirmasinya enggak. Jadi selama ini yang jadi masalah mereka menyebutkan bahwa prosedur ini bisa mematikan virusnya, tapi mereka tidak menguji kembali apakah respiratornya masih berfungsi sempurna. Contohnya ini ada respiratornya di autoclave. Ternyata yang terjadi apa? Mungkin virusnya mati, tapi yang terjadi apa? Alatnya rusak. Ya, jadi tidak bisa berfungsi lagi. Itu yang jadi pertimbangan juga. Ya, jadi pada sampai saat ini reuse atau use dari disposable respirator adalah langkah terakhir ya. Jadi harus bisa dipastikan apakah respiratornya masih berfungsi sempurna enggak. Ya. Nah, kemudian alternatif lainnya kita bisa juga pergunakan reusable respirator. Ini ya. Cara cleaningnya gimana? Bisa di lap ataupun dicuci. Ya, tapi perlu diingat ini bukan pengganti dari medical respirator ya atau masker bedah. Jadi tidak kita sarankan di ruang operasi. Ini cara membersihnya, nanti videonya bisa kita share. Ini cara pakainya seperti apa? Ini contohnya full face. Fully loosen all 4 head straps. Position straps over the front of the face piece. Nanti bisa kita share videonya kalau yang butuh videonya dan posternya. Pull your hair back with one hand. Bring the face piece up to your face with the other hand. While holding the face piece in place, pull the straps over your head. Kemudian cara bersihnya bisa dicelup seperti ini ya. Ini ada videonya. Jadi bisa dicuci, tapi perlu diingat yang nggak bisa dicuci adalah filternya saja. Bagian lainnya bisa dicuci. Dipakai metode 3 step ya. Kita lepas filternya, dicuci dengan deterjen netral, kemudian didesinfeksi. Bisa contohnya pakai sodium hipoklorit 5000 ppm atau sekitar konsentrasi 0,5%. Baru dibilas. Nah, kemudian metode lainnya bisa dilakukan adalah dengan cara dilap. Ya. Tapi pada dasarnya akan lebih efektif kalau itu bisa dicuci. Ya. Cleaning, disinfeksi, kemudian dibilas. Ini nanti juga ada di technical data bulletin pakai apa aja ya yang bisa digunakan untuk mensterilisasi. Contohnya isopropyl alkohol, sodium hipoklorit dan macam-macam itu nanti ada. Nah, ini bisa jadi alternatif. Dan ini biasanya bisa langkah-langkah ini lebih efektif ya dibandingkan kalau kita menggunakan reuse atau extended use dari si disposable respirator karena pertimbangan cross contamination dan macam-macam ya. Nah ini nanti ada dokumen seperti ini yang petunjuk untuk pembersihannya. Pakai apa? Contohnya pakai larutan alkohol dan lain-lain bisa. Dan jangan khawatir, ini udah ada yang ngetes, walaupun cuma di lab, tidak ada penetrasi dari filter. Ini yang kita dapat dari CDC ya. Oke. Nah, ini kapan gantinya, nanti kita bisa kasih petunjuknya juga, tapi pada dasarnya keputusannya yang nanti yang ngambil adalah dari PPI-nya. Kapan harus gantinya, karena ada pertimbangannya, nggak hanya fungsi dari filternya, tapi juga contohnya dari cross contamination atau kontaminasi silang. Ini cara nyimpennya kita sarankan dalam wadah tertutup ya. Nah ini cara nyimpennya boleh dengan filternya atau dilepas. Oke, kemudian untuk APD yang high risk, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Dodi. Pada dasarnya untuk yang high risk ya harus pakai yang tingkat proteksinya lebih tinggi. Contohnya bisa pakai PAPR tadi ya. Nah, ini contohnya PAPR nanti sebagai preambulnya. Ya, ini pertimbangannya apa? Ini ada alasan-alasannya, bisa untuk komunikasi, tingkat proteksinya tinggi, mukanya kelihatan dan lain-lain. Oke, demikian presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Oh ya, makasih Pak Aswan atas presentasinya. Memang tadi selama presentasi bisa kita lihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan respirator dan banyak juga yang sudah terjawab dari paparan dari Pak Aswan. Yeah. Cuma ada poin penting 3 poin yang bisa kita resume. Mungkin Bu Ami bisa sampaikan, Bu Ami. Boleh. Pak Aswan bisa dengar suara saya, Pak? Ya. Ya bisa. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang udah kita filter.
dari langsung aja ya Pak ya, biar bisa mengingat Oke. waktu. Ini dari Dr. Henry Wahyu. Mohon info, apakah masker disposable bisa disterilkan ulang? Kalau bisa, apakah bisa dengan suhu 70 derajat selama 30 menit? Terima kasih. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, langkah-langkah dekontaminasi atau sterilisasi dari disposable respirator itu adalah langkah terakhir. Jadi kita lebih menyarankan bisa mengacu nanti ke CDC ya. Kalau terpaksanya harus dekontaminasi atau disterilisasi, metode yang kita sarankan adalah metode resting atau bagging. Nanti bisa lihat dari CDC ya. Jadi istilahnya respirator tersebut saya pakai hari Senin. Berarti harus saya simpan lagi selama 5 hari baru bisa dipakai. Jadi istilahnya nunggu sampai si virusnya itu mati. Pada saat ini, sampai saat ini, 3M tidak mendukung contohnya bisa pakai UV, PHP, kemudian ethylene oxide dan macam-macam. Yang jadi permasalahan apa? Kadang-kadang kita tidak bisa memastikan apakah virusnya udah mati atau belum. Itu yang masalah pertama. Yang kedua, contohnya dari HISI tadi ya, ada dia mengklaim bisa pakai bisa di moist heat, bisa pakai lagi metode lain. Tapi yang jadi permasalahan apa? Apakah mereka mengecek respiratornya itu sendiri masih bisa berfungsi? Contohnya N95, saya pakai contohnya 1860 atau 8210 N95. Tingkat filtrasinya kan berarti tadi berapa? 95%. Apakah ada yang ngecek setelah saya UV? Setelah saya metode lain VHP, vaporized hydrogen peroxide, apakah fungsinya sama? Apakah filtrasinya masih 95%? Ataukah udah turun? Ataukah contohnya kalau saya pakai pelakuan panas, autoclaving dan macam-macam itu kan pasti ada perubahan di materinya. Kalau udah ada perubahan di materinya itu pun itu nanti akan mempengaruhi ke fit-nya atau waktu dipakai ada kebocoran enggak. Nah, pada sampai saat ini 3M tidak menyarankan untuk melakukan dekontaminasi. Ya. Itu adalah langkah terakhir. Jadi kalau umpamanya saya pakai N95 itu kan biasanya dipakai untuk sekali pakai ya. Bisa memakai contohnya tadi alternatifnya pakai reusable respirator kalau mau dipakai berulang. Itu langkah yang jauh lebih aman. Oke. Ya, untuk pertanyaan kedua ya Pak Aswan. Ini saya hanya ambil 3 pertanyaan aja dari berbagai banyak. Ini ada dari Michael Warrow. Dia bertanya apakah masker disposable yang ada katup atau valve-nya bisa digunakan untuk bidang medis untuk operasi? Ya, oke. Pada dasarnya tadi udah ada ya di rekomendasi dari CDC. Kalau nggak ada medical respirator, kalau kita lihat di medical respirator itu tidak ada yang pakai klep atau valve. Karena apa? Napas buangnya tidak difilter. Ya, jadi tidak kita sarankan. Jadi kalau terpaksanya pakai yang disposable respirator, pakai yang tidak ada klepnya. Karena pertimbangan yaitu takutnya ada cross contamination dari si pemakai ke contohnya ke pasien. Itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Susana Patricia. Ini dia nanya untuk filter P100 apakah bisa digunakan di ruang operasi? Nah, sampai saat ini kita filter P100-nya disambungkan biasanya ke reusable respirator ya. Reusable respirator itu sama ya, dia punya klep buangan. Nah, klep buangannya itu, udara napas buangannya itu sampai saat ini belum ada filternya. Jadi untuk sementara ini kita sarankan untuk dipakai di prosedur operasi atau di ruang steril. Beberapa ada yang didouble pakai masker ya, itu tidak kita sarankan karena akan mengganggu fungsi dari reusable respirator tersebut. Jadi 3M sebenarnya punya kalau mau pakai yang filter P100 tadi ya, ada reusable respirator yang napas buangannya atau klep buangannya itu nanti ada filter tambahannya. Jadi udara masuk disaring, udara keluarnya juga disaring. Tapi itu nanti tunggu tanggal mainnya karena butuh approval dari contohnya dari NIOS tadi ya untuk approval. Nah ini improvement dari 3M untuk mereka yang mau pakai reusable respirator di ruangan medis atau di ruangan steril. Nanti ada improvement di napas buangannya juga di filter biar nggak cross contamination ke pasien. Yep.
Oke, mungkin cukup ya Pak Aswan pertanyaannya karena ada banyak sekali. Oke, baik. Ya. Ada form untuk pertanyaan. Jadi ada misalkan kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di sini, bisa untuk mengisi formnya. Nanti akan kita kirim linknya lagi. Gitu ya Pak? Pak Aswan. Oke, baik. Nanti kita jawab secara offline ya. Betul. Pull up lagi. Berarti bisa dilanjut Pak Reno? Ya, silakan Pak Reno. Saya kembalikan Pak Reno. Ya, untuk pengisian feedback ini nanti rencananya yang mengisi itu beberapa orang akan kita kasih giveaway itu disposable respirator untuk beberapa peserta yang mengisi feedback, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan di follow up oleh tim kami di sesi direct message by email atau WA. Itu aja sih. Oke, Pak Dodi. Silahkan Pak Dodi untuk mengisi presentasi berikutnya. Mohon maaf nih agak panjang. Saya menarik banget tuh Pak Aswan presentasinya. Silahkan Pak Dodi. Oke, Pak Aswan boleh di off. Screen-nya saya coba share dulu. Langsung di share aja Pak. Saya udah stop share. Oke, Pak Reno, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Silakan Pak Dodi. Bentar ya. Sebelum saya mulai. Oke, sudah terlihat ya slide yang presentasi saya, Pak Reno? Halo? Sudah Pak Dodi, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu semua, rekan-rekan dokter semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, perkenalkan saya Dodi Hermawan. Saya satu tim dengan Pak Aswan sebagai application engineer di sini. Oke, saya juga fokus di bidang untuk tidak hanya respirator, hearing, full protection, welding, dan supply air lainnya. Pengalaman saya kurang lebih saya 10 tahun di bidang HSE, terakhir saya sebagai advisor EHS di salah satu perusahaan farmasi. Yang akan kami bicarakan di presentasi ini yang pertama mengenai mungkin COVID, saya sudah disampaikan sangat jelas oleh Pak Aswan, kemudian PAPR, kemudian yang di 3M adalah kita sebut sebagai TR300, TR600, kemudian cara pakainya, dan cara membersihkan dan cleaningnya. Oke, untuk COVID-19 ini saya rasa sudah beberapa tadi sudah dibahas, saya akan skip. Kemudian untuk transmisinya, nah poin yang di sini adalah kita tahu untuk COVID-19 ini ada yang droplet, kontak, dan airborne. Nah tadi sudah dijelaskan juga bahwa untuk airborne, itu hal yang paling penting di sini untuk yang high risk, seperti tadi dijelaskan untuk intubasi dan aerosol generating procedure ini, ada beberapa informasi bisa kita gunakan untuk yang high efficiency filter ataupun yang menggunakan power air purifier filter. Sebelum kita memilih, saya akan mengulang sedikit kembali, ada beberapa hal, karena ini adalah PAPR adalah bagian juga dari PPE. Tentunya teman-teman di rumah sakit ada juga yang kita mengulang mengenai hierarki kontrol atau pengendalian dari bahaya, dari eliminasi, substitusi, engineering. Misalnya engineering itu ruangannya sudah menggunakan HEPA filter, dibatasi untuk beberapa karyawan saja, beberapa pasien saja, kemudian administrative control, kemudian APD. Nah, seperti yang disampaikan bahwa sebelum kita mulai, di sini ada namanya identifikasi bahaya. Jadi kita identifikasi bahaya dulu mana yang area-area termasuk COVID-19, penanganan COVID atau tidak. Kemudian yang kedua adalah mengenai risiko atau analisa risiko. Analisa risiko di sini adalah ternyata risiko yang untuk menangani pasien COVID-19 apakah butuh yang disebut sebagai tadi prosedur aerosol, intubasi atau broskopi lainnya. Nah, setelah kita lakukan analisa risiko bisa minta petunjuk dari tim ataupun rumah sakitnya ataupun HSE-nya mengenai atau memilih risiko yang ada di rumah sakit. Selanjutnya kita pilih APD-nya. Apabila APD-nya yang memang terkategori adalah khusus untuk high risk, kita bisa gunakan yang namanya PAPR. Untuk PAPR tadi disampaikan,
paling wajib, paling penting adalah kita harus ajarkan ke mereka mengenai edukasinya, bagaimana cara pakai yang betul agar tidak salah menggunakan PAPR. Oke, kalau kita lihat dari CDC yang sudah menyampaikan untuk penanganan respirator ini. Jadi saya buat pointernya dulu. Ya, di sini sudah jelaskan untuk mengatasi misalnya strategi optimis supply-nya mengenai supply dari APD khususnya untuk yang surgical mask atau 1860 kita bisa menggunakan yang disebut sebagai PAPR, Power Air Purifying, dan juga elastomeric. Elastomeric ini kalau bahasa umumnya di kita itu kita bisa guna namanya adalah reusable. Jadi kalau di CDC kalau bisa kita lihat di sini yang PAPR itu bentuknya seperti ini. Kemudian hal yang paling penting kalau kita menggunakan yang namanya reusable, baik itu PAPR ataupun reusable, itu adalah harus bisa di-cleaning dan disinfeksi sesuai dengan petunjuk dari manufakturnya. Dalam hal ini adalah 3M, sebelum kita menggunakannya kembali. Nah, dari technical data book yang dari 3M sudah menyampaikan beberapa alternatif solusi untuk menggantikan yang namanya surgical filter face piece atau 1860 atau 1870. Yang pertama itu tadi disampaikan untuk yang misalnya 8210 ataupun yang seri 9330 ini untuk area aura atau FFP2 atau FP3. Kemudian reusable respirator baik itu yang half mask maupun yang full mask. Nah, kalau yang kita bahas saat ini adalah Power Air Purifying Respirator atau PAPR. Kenapa disebut Power Air? Artinya membutuhkan tenaga blower atau bahasa yang kita sebut sebagai kipas. Beberapa atribut yang di sini yang paling penting kalau menggunakan PAPR, ya karena di dalamnya menggunakan filter yang dapat memfilter virus dan bakteri. Konsepnya hampir sama dengan filter yang ada di reusable maupun di disposable. Kelebihan yang lain adalah ini sangat cocok untuk teman-teman mungkin ya ada beberapa dokter mungkin komis, pakai jenggot, pakai jambang. Nah, yang mungkin mempunyai kendala menggunakan reusable karena harus clean ya. Kalau pakai Power Air Purifying ini tidak perlu, ini masih bisa kita gunakan. Kemudian, bagaimana dengan limitasinya? Limitasi yang dimaksud di sini adalah yang namanya reusable, kita harus wajib bagaimana menyimpannya dengan benar. Bagaimana cleaningnya dengan benar. Karena ini disebut dengan reusable. Dan yang namanya ini membutuhkan tenaga baterai. Nah, kita harus rajin nih mengecek baterainya. Baterainya ini lithium. Jadi ternyata baterainya ini berapa persen lagi, berapa jam lagi sih kita harus bisa. Ada beberapa yang bilang ini berat, ada yang juga yang enggak Pak, kalau ini cukup tidak berat dan juga sesuai dengan kita. Komunikasi. Memang tidak bisa kita bicara komunikasi secara langsung atau kurang jelas. Tapi dengan adanya PAPR, ini kita bisa melihat muka wajah kita, dengan kita bisa melihat gerak bibir kita, itu bisa membantu ke pasien apa yang akan kita bicarakan. Ini bisa lihat di technical datanya, jadi teman-teman nanti bisa lihat file share-nya. Oke, ini saya ulangkan sedikit kembali. Jadi tipe-tipe respirator tadi sudah disampaikan juga sebelumnya oleh Pak Aswan. Jadi ada yang memurnikan udara, ada yang mendapatkan udara. Kalau yang mendapatkan udara ini, kita butuh dari udara tadi yang disampaikan bisa dari kompresor ataupun dari air oksigen lainnya. Atau membutuhkan udara dari breathing apparatus, teman-teman lihatnya seperti kayak tabung oksigen. Ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah power air. Power air ini jadi konsep dasarnya dia membutuhkan udara yang dari luar, kemudian difilter. Kemudian udara yang sudah difilter dari tenaga kipas atau blower itu akan dialirkan ke muka kita. Oke, yang untuk filter face piece ini saya akan skip karena tadi sudah dibahas. Nah, saya akan langsung masuk mengenai kalau 3M namanya dikenal sebagai VersaFlow untuk sebagai Power Air Purifying Respirator atau PAPR. Kenapa teman-teman pilih 3M? Karena banyak beberapa yang PAPR itu cukup banyak. Nah, salah satu halnya ya seperti ini, kita bisa memberikan training, kita bisa memberikan edukasi untuk mengenai 3M. Dan juga tadi juga disampaikan kalau misalnya Ebola dan penyakit lain itu sudah
harus menggunakan PAPR atau biasanya di CDC itu menggunakan high efficiency filter. Nah, produk kita sudah mendapat approval dari NIOSH. Jadi sudah jangan khawatir kembali untuk pemilihan dari 3M. Oke. Kemudian sedikit saya jelaskan ada perbedaan tadi antara disposable sampai SCBA. Memang untuk yang sebelah kiri di sini jauh lebih murah, sedangkan kalau yang lebih mahal yang sebelah kanan ini pasti lebih mahal. Kemudian kalau yang disposable simple, kalau yang tengah PAPR memang agak kompleks karena dia bagian dari sistem. Maksudnya dari sistem itu kalian butuh power air-nya, kalian butuh hood-nya, kalian butuh hose-nya. Itu adalah satu bagian. Nah, kemudian tadi udah disampaikan juga namanya Ascent Protection Factor. Nah, untuk PAPR sendiri, kalau nilai proteknya memang sampai 1000 kali nilai ambang batas tergantung dari hood yang dia gunakan. Atau 100 kali lipat dari pelindungan sebelumnya. Misalkan pakai disposable, itu dia perbandingannya 100 kali lipat. Tapi kalau secara total, dia 1000 kali dari nilai ambang batasnya. Atau kita sebut sebagai APF. Ya. Nah, apa sih kelebihannya kalau kita pakai EPR? Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, Pak. Kalau saya pakai kacamata bagaimana, Pak? Ya, kalau teman-teman bisa lihat di foto ini, orang pakai kacamata tidak ada masalah. Karena memang dia tidak membutuhkan yang namanya tight fitting. Jadi tidak ada isu di sini. Kemudian, saya berkumis, Pak. Mohon maaf, saya Muslim, saya harus pakai jenggot, Pak. Jambang panjang. Oke, di sini kita tidak perlu khawatir atau facial hair tidak secara OSHA tidak menyarankan atau tidak harus menggunakan yang tight fitting karena standarnya di sini adalah fitnessnya loose fitting. Apakah nyaman, Pak? Ya, karena kita tidak perlu lagi tarik napas atau menarik napas dengan menggunakan disposable atau reusable. Karena konsepnya di sini udara yang ada di dalam di sini akan mendapat supply dari kipasnya. Yang kipasnya ini bisa kita atur, Bapak mau kencang ataupun tinggi. Oke. Nah, ini secara konsepnya. Jadi udara kotor, ya, udara kotor mungkin ada filter ataupun debu ataupun ada virus, ini akan disaring oleh filter. Di sini kita pakai filter yang namanya high efficiency. Kemudian udara yang sudah filter hingga dari 99%, kemudian yang dari warna merah dan kuning ini akan masuk menjadi udara bersih, ini menjadi biru, dan akan masuk ke dalam muka kita. Nah, Pak, sampai kapan dan berapa lama? Nanti saya akan bahas. Oke, ini jenis-jenisnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ada beberapa jenis tergantung kebutuhan yang ada di tempat Bapak. Kalau TR300, dia hanya untuk partikel saja. Partikelnya apa itu, Pak? Nanti saya jelaskan. Kemudian TR600. Kalau TR600, dia bisa kombinasi. Seandainya di tempat Bapak ada yang menggunakan etanol atau IPA, isopropil alkohol. Ini bisa kita kombinasikan. Kalau yang terbaru lagi adalah dia sudah explosion proof atau TR800. Nah, karena ada kondisi tertentu, misalnya untuk daerah industri, yang dia harus explosion proof. Nah, ini yang saya sebut sebagai satu sistem. Jadi ada beberapa pilihan. Yang pertama ini hood-nya, ini rata-rata digunakan untuk di area rumah sakit ataupun area pharmaceutical. Kemudian ini untuk area industri, ya, karena memang ini cover-nya memang bisa berproteksi seperti face shield untuk melindungi benturan dari ke wajah kita. Atau juga reusable kita bisa gunakan atau kita sambungkan ke dalam PAPR kita. Jadi yang misal saya ambil contoh di rumah sakit, kita bisa gunakan tipe ini. Kemudian kita sambungkan, ini ada beberapa pilihan hostnya. Kemudian kita pilihkan mana yang motornya atau blowernya, baik yang TR300 maupun yang TR600. Oke, saya akan jelaskan cara pakainya, bagaimana cara pakai dan PAPR-nya. Oke, yang sebentar. Yep.
Yang untuk video ini memang tidak ada suaranya, jadi saya akan sampaikan secara perlahan-lahan. Yang pertama memang sebelum kita menggunakan APD, sebaiknya untuk cincinnya atau antingnya ini dilepas terlebih dahulu. Kemudian pastikan tangan kita bersih, ya. Kalau kita belum tahu, dari tim HSE ataupun tim tari supervisornya bisa membuat list. Jadi ada listnya apa dulu yang harus dilakukan. Jadi hidupkan dulu motornya, ya. Oke. Kemudian, ada namanya kita sebut sebagai airflow indicator. Nah, airflow indicator ini yang kita tahu sebenarnya tekanan atau kekuatan dari flow-nya, aliran udara dari blower itu sudah cukup atau tidak. Ini ada instruksi kerjanya. Jadi sebelum menggunakan ini wajib mendapatkan pelatihan dulu. Oke, selanjutnya ya akan diajarkan bagaimana cara memasangnya. Ini harus benar-benar tight ya. Jadi untuk mengurangi potensi lepas atau loss-nya. Karena masih awal mungkin bisa dibantu dulu oleh rekan kerjanya. Kemudian bisa gunakan gowning-nya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi harus betul cara memasang antara si hostnya dengan bagian hood-nya. Ya, jangan sampai ada yang kendor ataupun ada yang lepas. Nah, selanjutnya hood-nya harus dipasang di luar gowning-nya. Ya, jadi posisi head top-nya itu harus berada di, atau serutnya itu harus berada di luar gowning-nya. Oke, baru selanjutnya tinggal menggunakan sarung tangan lagi. Nah, sebagai trainer dia akan memeriksa kembali apakah secara visual itu sudah aman. Jika sudah aman, maka dia boleh masuk ke area kerjanya. Nah, kalau untuk melepasnya, ini kita harus hati-hati untuk melepasnya. Pelan-pelan, jadi memang butuh pelatihan dulu karena jangan sampai kita terlalu terpaksa, akhirnya ini malah jadi rusak. Pastikan selalu menyentuh bagian yang bersih dahulu. Ya, jangan lupa menggunakan sanitizer. Oke, ini salah satu contoh untuk video ini bisa di-download ya. Oke, langsung kita ke feature maupun apa aja sih yang ada di PAPR itu. Oke, secara umum di PAPR itu tadi saya sebutkan ada 300, ada 600, ada yang 800. Nah, kalau untuk 300 ini berapa jam sih Pak rata-rata? Oke, berapa jamnya itu adalah sekitar 4-6 jam, ada yang juga sampai 8-12 jam, tergantung baterai yang kita gunakan. Nah, kalau yang 600, karena bentuknya lebih besar, dia bisa 7-10 jam atau satu shift. Kemudian berapa sih tekanan atau aliran udaranya? Kalau yang baterai biasa itu sampai 185 liter per menit, ini untuk TR300. Kalau yang untuk TR600 ini sampai 190 liter per menit. Bagaimana Pak cara membersihkan? Nah, ini yang paling penting. Ada dua hal antara yang membedakan TR300 dan TR600. Kalau TR300 itu adalah hanya wipe down atau hanya dilap saja. Jadi tidak boleh dicelup. Kalau TR600 ini boleh dicelup, tapi dengan catatan harus menggunakan ada part tambahannya. Oke, apa beda lagi Pak antara TR300 dengan 600?
Kalau TR300 maupun TR600 memang kita sudah ada alarmnya, ada indikatornya. Jadi misalkan di sini ada indikator baterainya ini sudah mau habis atau tidak. Kemudian kalau gambar yang bentuk seperti ini artinya indikator dari filternya. Atau bahasa kita udah clogging atau bahasa udah jenuh, Pak. Nah, kalau dia sudah merah sebaiknya diganti. Kalau TR600 kelebihan lainnya adalah tidak hanya alarm, dia bisa bergetar. Itu untuk TR600. Oke, ini contoh yang tadi. Kalau ada dua seri, TR300 dan TR300 Plus, kalau ini bentuk TR300 biasa, ya, sayangnya dia tidak ada filter loadingnya, indikator filternya. Sebenarnya udah penuh ataupun sudah masih bagus atau enggak. Kalau yang terbaru kita, 300 Plus, ini sudah ada indikatornya. Ini penting. Kalau untuk yang lebih 600 dan 800 ini jauh lebih lengkap. Ya, 600 dan 800 ini sama ya, model interface-nya ini sama. Kemudian ini ada beberapa pilihan untuk ikat pinggangnya. Jadi ini untuk dipasang di pinggang. Tapi ada lagi kalau kita tidak mau di pinggang, ini seperti kita pasang di bengkai tas atau harness kita. Backpack bahasa kami. Atau di belakang punggungnya. Nah, kemudian jamnya tadi sudah saya sampaikan ya. Untuk jamnya, yang pertama adalah kalau TR300 antara 4 sampai 6 jam. Kalau TR600 di sini dilihat. Jadi maksudnya standar juga sama high di sini adalah kalau kita lihat kita mau tekan posisi blowernya atau kipasnya apakah mau yang level 1 atau sampai level 3. Kalau level 1 berarti bisa sampai 12 jam. Tapi kalau tinggi itu kurang lebih 9 jam. Ya. Dan kalau ini menggunakan filter yang istilahnya hanya HEPA filter juga. Tapi kalau untuk kombinasi antara organic vapor dan acid gas tentunya lebih turun. Kemudian kita bisa lihat sebelum kita mulai, kita bisa cek dulu status dari baterainya. Apakah masih bagus ataukah sudah mungkin di sini udah ada tanda indikatornya kalau sudah merah, sebaiknya segera dicas. Casnya antara 3 sampai 4 jam tergantung jenis baterainya. Nah, ini salah satu indikator antara filter loading dan baterainya. Tentunya kalau filter kita sudah jenuh ya, udah terlalu banyak, udah clog, akan mempengaruhi dari baterainya dan juga runtime-nya juga akan lebih pengaruh. Jadi lebih cepat akan habisnya. Oke, apa sih jenis-jenis filter dan cartridge yang ada di PAPR itu? Oke, jadi singkatnya tadi udah dibahas juga bahwa ini yang harus kita ulang kembali, ada yang disebut sebagai partikel dan gas dan vapor. Kalau partikel ini hanya bisa di filter. Jadi untuk jenis-jenis debu, kemudian kabut, kemudian asap, vibor, dan bioaerosol ini yang untuk virus, bakteri, ini hanya bisa kita filter. Namun kalau misalkan ada organic vapor, etanol, isopropil alkohol, ini harus menggunakan cartridge. Nah, jadi kalau yang namanya filter tadi untuk debu, untuk virus, bakteri yang tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, itu harus menggunakan filter. Nah, berapa sih Pak tingkat efisiensi filternya? Tingkat efisiensi filternya itu adalah 99,97%. Ini cukup tinggi ya. Makanya orang sebutnya seperti kayak HEPA filter. Atau kita sebut sebagai high efficiency filter. Konsepnya sama. Filter di sini mengandung muatan elektrostatik untuk menangkap partikel, debu, maupun virus dan bakteri. Jadi, yang namanya HEPA filter ini jauh lebih untuk menangkap ukuran di bawah 0,3 ini masih bisa. Kemudian yang kombinasi. Nah, yang kombinasi ini berarti dia sudah kombinasi antara filter dan organic vapor. Karena di dalamnya ini mengandung karbon aktif. Nah, ini contoh karbon aktifnya. Jadi dia kombinasi kalau memang di area tempat Bapak banyak mengandung material kimia. Seperti IPA yang cukup banyak, sebaiknya bisa kita tambahkan yang karbon aktif.
Nah, ini jenis-jenis filternya. Kalau lihat secara fisik memang TR300 ini jauh lebih kecil dibanding TR600. Kemudian ini untuk kombinasinya antara yang filter saja maupun sampai yang beberapa macam kombinasi termasuk material kimianya. Nah, selanjutnya adalah kapan? Ini selalu pertanyaan yang sering muncul. Kapan Pak kita ganti filternya ini? Ya. Oke, secara umum dari technical data kita, di sini ada technical datanya, teman-teman bisa nanti saya bantu klik di sini. Jadi ada dua hal. Yang pertama, kalau tadi sudah clogging ya untuk filter loadingnya, karena sudah menangkap banyak capture partikelnya, termasuk debu, virus, bakteri, ya. Atau yang kedua adalah dari tim rumah sakitnya atau dari bagian kontrolnya, apakah memang harus 1 minggu atau harus 2 minggu, itu harus ada manajemen dari tim rumah sakitnya. Oke, ada juga sebagai contoh misalkan kalau kita sudah kontak dengan pasien-pasien maka atau cross kontaminasi ini harus di cleaning, harus didisinfeksi. Nah, itu ada beberapa metode ataupun dari healthcare-nya ataupun dari tim facility kesehatannya akan menyampaikannya. Ya, memang secara umum untuk penggantian filter ini ya, yang pertama kalau sudah nanti ada alarm. Jadi kalau sudah ada alarm maka ini harus diganti, ya. Bagaimana kalau ada yang kombinasi? Nah, untuk yang kombinasi tadi kalau misalkan ini kami punya ada kalkulasinya atau kalau misalnya kita sudah tercium bau alkoholnya atau IPA atau material kimia tersebut, itu sebaiknya diganti. Atau bisa menggunakan kalkulasinya. Nah, selanjutnya, ini yang paling topik yang ditunggu ya, bagaimana cara membersihkan dan disinfeksi maupun menyimpannya. Jadi di 3M sudah memiliki technical data book-nya. Jadi teman-teman bisa lihat, nanti bisa di-share di sini untuk technical data book-nya. Apa aja yang di dalam di sini? Kalian bisa lihat jenis-jenis material kimia yang suka ditanya, Pak, kita harus pakai disinfeksi jenis apa? Umumnya adalah pakai sodium hipochlorite, ya kan? Tapi di sini kalau kita technical data book-nya ini ada beberapa jenis lagi. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau yang tidak boleh itu apa? Misalkan menggunakan methyl ethyl ketone. Itu MEK, itu nggak boleh. Kemudian initial step-nya, langkah-langkah awalnya, kita inspeksi dulu, kemudian cleaning methodnya, disinfectant methodnya, cara bilasnya, maksudnya ini dikeringkan, dan ada beberapa cara yang boleh dan tidak boleh untuk cleaning methodnya. Nah, ini hal yang paling penting tadi. Kalau TR300 itu hanya boleh di lab. Kalau TR600 dia boleh dicelupkan. Dengan catatan dia harus pakai yang namanya ini, cleaning and storage kit. Karena kita tahu ya karena dia bahannya ini adalah motor, ya kalau sudah kemasukan air sudah pasti rusak. Nah, jadi kalau mau seperti ini, mau dicelupkan dengan disinfektan seperti ini, jadi Bapak Ibu harus menggunakan yang disinfektan. Maksud saya harus menggunakan yang storage kit seperti ini. Ini ada terpisah. Oke, coba kita lihat bagaimana cara membersihkan dan disinfeksinya. Yap, yang pertama tadi kalau sedikit saya ulang. Nah, jadi untuk mencucinya boleh pakai air panas ya. Air panasnya tapi jangan panas-panas banget lah kalau bahasa kita air kuku ya, atau kurang lebih maksimum 50 derajat Celcius. Kemudian menggunakan mild detergent, jadi sabun aja yang jangan terlalu banyak. Kemudian disinfeksinya ini kita lap dengan bleach solution, artinya sodium hipochlorite tadi. Kemudian kita cuci atau kita kita bilas dengan air bersih untuk menghilangkan dari sisa-sisa yang namanya yang tadi disinfektan tadi.
kita bilas dengan air bersih. Oke, ya. Selanjutnya adalah ke penyimpanan. Nah, penyimpanan ini pastikan semua peralatan kita yang tadi sudah dicuci, di cleaning tadi ya, disinfektan itu sudah kering sebelum itu disimpan. Kemudian kalau bisa baterainya ini pastikan untuk fully charge atau sudah dicas penuh agar kalau nanti kita pakai lagi kita tidak perlu mengecas ulang. Kemudian pastikan juga tempatnya ini ada tempat yang cukup. Kenapa? Kita takut karena main ditumpuk-tumpuk saja, nanti malah ada part yang hilang, ataupun nanti host kita terjepit. Nah, ini tidak boleh seperti contoh. Biasanya ada contoh tuh di gantungnya aja nih, kayak seperti di tempat lemari ganti pakaian, ya karena mau cepat, ya dia digantungnya aja. Resikonya ya hostnya nanti bisa pecah atau bisa patah. Ya. Oke, dari 3M sudah ada menyiapkan khusus untuk yang healthcare ini, yang ada baik TR300 maupun yang TR600. Bisa untuk ukuran yang kecil ataupun ukuran yang small. Sebagai catatan aja, memang untuk PAPR ini dominan memang dipakai di area pharmaceutical, karena di area pharmaceutical banyak industri-industri kimia dan obat yang memiliki resiko yang cukup tinggi, reproduksi maupun hormon. Nah, ini sudah pernah dipakai di area Bandung untuk TR300 dan juga di rumah sakit. Di rumah sakit di Indonesia, di Bandung juga sudah ada yang menggunakan TR300 ini. Baik, cukup saya rasa untuk materi yang mengenai PPR ini sudah sampai di sini. Selanjutnya saya serahkan ke tim moderator Pak Reno atau Ibu Ami. Ya, terima kasih Pak Dodi atas pemaparan PAPR-nya. Semoga dengan adanya informasi ini bisa bermanfaat bagi peserta webinar ini. Dan untuk pertanyaan yang ini, Bu Ami, sesinya boleh bisa diajuin? Pak Dodi bisa dengar suara saya, Pak? Ya. Bisa, Bu, bisa. Oke, lanjut langsung di pertanyaan aja ya, Pak ya. Ini ada yang bertanya, untuk HUD PAPR, apakah bisa dipakai untuk TR600 dan TR300? Oke. Baik, sebentar saya buka ininya dulu, slide-nya sedikit saya ulang ya. Bisa di switch gitu ya? Bisa di switch, itu maksudnya bisa dipakai di TR300 atau TR600. Sudah, Bu Ami sudah lihat yang slide saya? Sudah, sekarang? Pak. Oke, jadi yang warna putih ini, ya, yang gambar ini, kalau kita lihat alurnya, ini bisa kita gunakan baik TR300, baik TR600, maupun TR800. Jadi bisa, Bu. Oke, confirm. Yap. Siap. Lanjut, untuk pertanyaan berikutnya, apakah PAPR bisa dipakai bersama dengan loop? Apa namanya? Loop? Yap. Loop tuh. Oke. Ini yang pertama tadi saya sampaikan adalah yang mohon koordinasi dengan petugas kesehatan yang mengatur kontrol ini, karena kita tahu untuk masalah kontingensi ini adalah kontingensi dari supply-nya. Secara umum ada beberapa perusahaan itu dia PAPR-nya itu bisa digunakan atau di-share, tapi HUD-nya itu tidak. Ya, tapi secara umum biasanya yang namanya ini APD kan digunakan untuk per orang. Tapi karena ini ada kita bicara kontingensinya,
mitigasi supply dan lain-lain. Untuk PAPR ini hanya motor blowernya, tapi kalau yang hood-nya ini kita harus per orang. Oh gitu. Oh, Ya. berarti kalau untuk PAPR-nya bisa untuk dipakai beberapa orang, untuk hood-nya tidak bisa ya, Pak? Sebaiknya jangan, karena ada resiko kontaminasi. Betul. Baik, sorry, Dodi. Loop itu mikroskop, Dodi. Oh, mikroskop. Sorry. Ya. Lanjut. Pertanyaannya sih udah cukup, Pak. Yang lainnya pada nanya harga semua nih. Oke. Kalau tidak ada, oh ya, ini saya coba sedikit informasi karena ada beberapa pertanyaan juga, Pak. Jenis-jenis yang disinfeksi ini bisa bermanfaat juga buat untuk baik PAPR maupun yang tadi dipakai untuk reusable. Jadi ada linknya dari teman-teman sudah tahu ya, yang namanya EPA Environment Protection Agency. Di sini ada jenis, ada bermacam-macam material kimianya, ya. Ini yang bisa digunakan untuk disinfeksi dan berapa lama kontak time-nya. Oke. Yap, itu aja dari saya, Pak Reno dan Bu Ami. Saya kembalikan. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada tim 3M, Pak Woto dan Pak Aswan dan Pak Dodi atas keikutsertaannya di acara webinar PT MPP ini. Untuk kedepannya, untuk Bapak Ibu, jika butuh mengetahui lebih lanjut terkait produk 3M yang dari presentasi ini, mungkin bisa kontak ke sales kami atau langsung ke office kami untuk menanyakan lebih lanjut terkait kesediaan produk, detailnya seperti apa, training, dan harganya. Mungkin itu saja sih dari saya. Sekian, terima kasih. Mungkin Pak Woto ada tambahan sih, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu dokter dari Dinkes dan semuanya, baik di live di YouTube maupun di Zoom online ini. Terima kasih Pak Aswan, Pak Dodi, dan tim MPP. Kami sangat berterima kasih dari 3M. Harapannya semua dari modul presentasi dan modul dari Q&A akan kita buatkan modul, dan e-certificate silahkan mengisi form feedback. Di situ kan akan tertulis detail nama jelas dan emailnya dan telepon. Kita akan kasihkan semuanya ke Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini. Yang kedua, jika ada Bapak Ibu dokter atau rumah sakit, dinas kesehatan ingin training, edukasi, sharing dengan kami 3M dan MPP, silahkan isi formnya. Nanti kita akan atur sendiri untuk kita memberikan training online kepada tenaga medis di rumah sakit, dinas kesehatan di tempat Bapak Ibu. Kita akan atur jadwal dan ini free of charge dari 3M Indonesia. Dan sekali lagi, 3M Indonesia, saya note tidak menaikkan harga produk sama sekali. Terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu. Oke, tambahan sedikit ya Pak Woto dan tim. Ini ada hadiah masker N95 bagi yang beruntung kepada partisipan, diwajibkan untuk mengisi form feedback. Karena di situ nanti kita akan ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita pilih-pilih lagi, itu akan mendapatkan hadiah dari Mandiri Pancaprima, yaitu masker N95 untuk 10 orang yang beruntung. Jadi nanti kita feedback lagi by email atau formnya ya Pak Reno. Ya. Dan nanti kita bisa dikirim langsung ke yang pemenangnya tersebut. Mungkin cukup dari saya. Ya, mungkin itu saja. Oke. Terima kasih Pak Woto, Pak Aswan, dan Pak Dodi. Ya, Bu. Ya, webinar resmi selesai ya Pak. Terima kasih atas kontribusinya tim 3M pada PT Mandiri Pancaprima. Dan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Harapannya dengan adanya webinar ini bisa menambah wawasan dari Bapak Ibu terhadap produk 3M terkait dengan COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan ini bukan kali pertama saja webinar ini diadakan, akan ada webinar-webinar selanjutnya. Siap. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Jangan lupa salam subscribe sehat. dan like-nya di YouTube. Oke, bye-bye. Bye, makasih. Pak Aswan, thank you ya. Bapak Ibu. MTRM.